Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Para muhtaram yang terhormat yang kami hormati, sekaligus masuk Pesantren Al-Karimiyah, Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad yang terhormat yang kami hormati, Bapak Rektor Institut Depok, yakni Bapak Kiai Haji Dr. Ahmad Fatih MN, alhamdulillah telah hadir kita hormati struktural KID, hormati para dosen, para dewan mahasiswa, para mahasiswa-mahasiswi Islam Depok, dan alhamdulillah sore hari telah hadir dalam aula kampus KID. Kemudian semua termasuk orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali dalam kegiatan kita, yaitu acara kantin ikatan dari kajian rutin pada sore hari ini, hari Jumat tanggal 7 April tahun 2023, yang akan kita akan mendengarkan arahan atau nasihat serta pembelajaran dari Bapak Rektor Institut Islam Depok. Sebelum itu, mari sama-sama kita mulai kegiatan ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga acara kita senantiasa dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Baik, mahasiswa-mahasiswi yang berbahagia, langsung saja marilah kita dengarkan arahan pembelajaran serta nasihat yang akan disampaikan oleh Bapak Rektor Institut Agama Islam Depok kepada Bapak Dr. Kiai Fatih Ghazali SPDM. Dipersilakan dengan segala hormat. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala syarafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin, rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, pertama yang saya hormati pimpinan Pesantren Al-Karimiyah Habibul Kiram Dr. Kiai Haji Ahmad Manhuri. Mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati seluruh struktural Sekolah Tinggi Institut Agama Islam Depok bersama para dosen, para Bapak Ibu dosen, dan seluruh mahasiswa dan mahasiswi yang berbahagia. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bersama salawat dan salam kepada Rasulullah. Di sore hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam rangka melaksanakan kegiatan rutin kita, yaitu kajian Ramadan. Topik kali ini yang dapat disajikan adalah renungan Ramadan menuju perubahan.
Teman-teman seluruh mahasiswa di mana saja berada, alhamdulillah di sore hari ini kita setelah melaksanakan kuliah dapat juga melaksanakan kegiatan berikutnya, yaitu kajian rutin yang diselenggarakan oleh DEMA dan organisasi yang ada di lingkup Institut Agama Islam Depok. Mudah-mudahan kajian ini dapat memberikan kontribusi buat bagaimana kita dapat meningkatkan nilai dan kualitas kita menuju perubahan. Seluruh mahasiswa yang berbahagia, kalau kita cermati, kita analisa landasan yang mewajibkan berpuasa, itu ayat yang begitu masyhur ya, yang sudah sangat tenar, yaitu Al-Baqarah 183 yang sudah tidak asing lagi, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ini ayat atau landasan teologi yang menjadikan Muslim seluruh dunia melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Namun, yang terpenting dari itu adalah bagaimana Ramadan yang dilaksanakan itu senantiasa dapat berkualitas, senantiasa dapat memberikan kontribusi yang terbaik, khususnya buat kita yang melaksanakan puasa Ramadan. Di ayat tadi disampaikan bahwa puasa Ramadan itu spesial, dapat dilakukan oleh orang yang beriman. Berarti ketika kita memahami rukun Islam tentang puasa, ini harus ada korelasi dengan puasa yang dimaksud oleh Al-Quran 183, yaitu orang yang beriman. Ketika seorang muslim berpuasa, maka landasan yang menyebabkan orang Muslim dapat berpuasa dengan baik adalah nilai, yaitu beriman. Sehingga amanu di sini kaitannya dengan di ujung ayat la'allakum tattaqun. Jadi hanya orang yang beriman yang dapat berpuasa dengan baik. Hanya orang yang beriman yang dapat melaksanakan perintah agama ini dengan baik. Sehingga ending dari puasa yang dikehendaki adalah la'allakum tattaqun. Itu satu sisi. Yang kedua, bukan hanya la'allakum tattaqun, tetapi pada ayat berikutnya disampaikan ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridhan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatut ta'am miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, ini nilai dari yang kedua ketika orang beriman itu berpuasa. Di ayat yang 184-nya adalah in kuntum ta'lamun. Jadi beriman kaitannya dengan bertakwa. Pada 184-nya beriman kaitan dengan ta'lamun. Kemudian pada ayat berikutnya syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun.
Nah, pada ayat 185-nya adalah la'allakum tashkurun. Jadi beriman dengan bersyukur. Nah, sebagaimana disampaikan pada PowerPoint adalah korelasi beriman, la'allakum tattaqun, orang puasa beriman. Kemudian yang kedua, orang beriman, bertakwa. Kemudian yang kedua, orang beriman, in kuntum ta'lamun, berilmu. Yang ketiga, orang beriman yang berpuasa itu adalah la'allakum tashkurun. Jadi ada 3 kata yang luar biasa di dalam Al-Baqarah 183, 84, 85 yang sangat berkorelasi antara beriman, bertakwa, beriman, berilmu, dan beriman, bersyukur. Nah, ini hal yang luar biasa tentang bagaimana orang dapat melaksanakan, orang beriman dapat melaksanakan puasa dengan baik. Sebab kalau kita amati, kita cermati, kita analisa, ketika di dalam rukun Islam disebut bunyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakat, wa saumi ramadan. Nah, saum Ramadan di situ adalah sebagai basic, sebagai landasan orang disebut muslim. Jadi puasa di situ sebagai landasan, sebagai indikator bahwa dia dinyatakan muslim. Nah, indikator itu juga tidak bisa berdiri sendiri. Dia muslim berpuasa, tapi harus dikaitkan dengan ayat Al-Baqarah 183 ini, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ketika dia muslim dapat melaksanakan teknis berpuasa, maka ketika dia mukmin dapat isi dari berpuasa. Sehingga isi berpuasa yang dapat kita lihat dan kita analisa, kita cermati di dalam Al-Baqarah 183, 84, 85 ini, beriman sangat ada korelasi dengan bertakwa. Beriman sangat berkorelasi dengan berilmu, in kuntum ta'lamun. Beriman sangat berkorelasi dengan la'allakum tashkurun, bersyukur. Mari kita lihat, mari kita cermati, ketika puasa itu tidak ada korelasi atau belum dapat dikorelasikan dengan ayat 1 Al-Baqarah 183 ini. Maka seorang muslim diwajibkan berpuasa. Maka ketika seorang muslim berpuasa, itu adalah kewajiban seorang muslim. Maka ketika puasa itu dilaksanakan, puasa muslim, itu tentunya yaitu al-imsak anil muftirat minal akli wasyurbi wal mulabasatil jinsiyah. Seorang muslim berpuasa itu dia tidak makan, dia tidak minum, dan dia tidak bersebadan. Ketika seseorang berpuasa tidak makan, otomatis dia dapat lapar. Ketika seseorang berpuasa, seorang muslim berpuasa tidak minum, otomatis dia dapat haus. Oleh karena itu, kalau hanya dilaksanakan puasa itu tidak makan dan tidak minum, konsekuensinya dapat haus dan dapat lapar, maka ini jangan sampai nilai-nilai yang ada di dalam berpuasa itu menjadi lepas, menjadi tidak diperoleh, menjadi tidak didapat. Sebab Nabi sudah sampaikan kaitan dengan puasa yang menahan makan dan menahan minum saja tanpa ada nilai-nilai di dalamnya, itu puasanya hanya akan mendapatkan haus dan hanya akan mendapatkan lapar. Dalam sabdanya disampaikan,
kam min shaim laisa lahu min syam illal ju wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa, puasanya dapat lapar dan haus saja. Nah, ini warning yang sangat keras dari Nabi. Jangan sampai kita berpuasa hanya mendapat lapar dan mendapatkan haus. Karena itu adalah sebagai konsekuensi dari tidak makan dan tidak minum. Seluruh mahasiswa, mahasiswi di mana saja berada, ketika ayat itu melulu difahami secara tekstual, seorang muslim wajib berpuasa, maka akan terlihat sekali puasa seorang muslim ketika senja sudah tiba, sore sudah tiba, menjelang maghrib. Dapat kita lihat dimanapun, ya, dimanapun seorang muslim yang berpuasa, dapat dipastikan ketika senja sudah tiba, sore sudah datang, mereka mempersiapkan untuk mencari makanan yang diinginkannya. Betul ya? Bisa kebayang. Jam 5 sudah muter-muter. Nyari apa? Nyari takjil. Sebetulnya takjil itu bukan makanan ya. Takjil itu artinya menyegerakan berpuasa. Cuman karena sudah menjadi istilah yang keliru, akhirnya dipakai terus keliru juga. Jadi sore hari jam 5 sudah mulai keliling. Setengah 6 sudah mulai mendekat kepada tukang-tukang jualan. Ini bisa terbayang. Ketika seorang muslim berpuasa menahan lapar dan menahan haus, dipastikan yang ditahan itu makan. Berarti di otaknya ada makanan. Ketika yang ditahannya haus, berarti di otaknya ada minuman. Bagaimana es kopior tidak terbayang? Es kelapa tidak terbayang. Lontong dengan satenya tidak terbayang. Makan nasi uduk, sate padang tidak terbayang. Coba. Itulah perilaku muslim ketika dia berpuasa. Maka amat merugi kita kalau puasa itu hanya mengingat-ingat makanan. Amat merugi kita kalau puasa hanya mengingat-ingat minuman. Sebab makanan dan minuman itu sebagai konsekuensi menahan lapar dan haus dipastikan. Tapi bagi kita ketika puasa seorang muslim itu al-imsak anil muftirat, anil akli wasyurbi, ya, wal mulabasatil jinsiyah, tidak makan dan tidak minum, serta tidak bersebadan di siang hari, maka tingkatkan dari keislaman. Dari seorang muslim kita harus ditingkatkan menjadi mukmin. Sebab kalau seorang muslim hanya melulu muslim, puasanya ya dapat lapar dan haus saja. Pahalanya kira-kira ada enggak? Saya enggak tahu, enggak bisa menyebutkan pahala orang muslim berpuasa, ya paling mudah-mudahan. Tapi kalau kita lihat indikasi-indikasi pahala itu kegeser, jelas. Pahala kegeser dengan lontong. Pahala kegeser dengan es kelapa muda. Pahala kegeser dengan gorengan. Pahala kegeser dan lain sebagainya. Itu yang mengerikan buat kita bila kita berpuasa hanya melulu menahan makan dan minum. Oleh karena itu, terus kita berusaha untuk meningkatkan kualitas puasa kita sehingga selaras dengan tuntutan Al-Quran bahwa orang berpuasa itu adalah orang yang beriman. Sehingga ketika orang beriman berpuasa, maka dipastikan otaknya tidak ada lontong di dalam otaknya. Ketika orang mukmin berpuasa, dipastikan tidak ada es kopior di otaknya. Ketika orang mukmin berpuasa, dipastikan tidak ada sate
tidak ada nasi, tidak ada makanan-makanan di otak dan pikirannya. Kenapa? Karena puasa mukmin tidak hanya menahan makan dan minum, tetapi ditingkatkan ke dalam kaful jawarih anil ma'asi, yaitu kendali anggota tubuh dari kejahatan-kejahatan. Kafus sam'i, kendali penglihatan untuk tidak digunakan hal yang tidak baik. Wal basori, kendali penglihatan, kendali pendengaran, kafus sam'i, dari hal-hal yang tidak baik. Wal basori, kendali penglihatan dari hal-hal yang tidak baik. Dan seluruh kendali anggota tubuh termasuk perkataan, perbuatan, dan hal-hal yang berkaitan dengan anggota tubuh kita. Maka kendali itulah indikator seorang muslim itu berpuasa. Sehingga ketika di pikirannya ada lontong, orang mukmin akan mengendalikan di hatinya dengan astagfirullahaladzim. Setan sudah menggoda dalam wujud lontong. Ketika seorang mukmin berpuasa, di hatinya dan di kepalanya itu ada makanan, dia akan bilang astagfirullahalazim. Otak saya sudah dirasuki setan yang berbentuk makanan. Nah, ini dikendalikan semuanya sehingga pandangannya lurus kepada Allah, pendengarannya lurus kepada Allah, perkataan dan seluruh sikap-sikapnya lurus kepada Allah sebagai indikator dia mukmin. Ketika dia berjalan melihat lontong, maka pandangannya akan diluruskan ke depan. Kalau belok kiri kan lontong, belok kanan es kopior, ya enggak? Belok kanan warung Tegal, belok kiri warung Padang. Wah. Mantapkan keimanan kepada Allah bahwa itu semua adalah sebuah ujian. Maka ketika ya ayyuhalladzina amanu, saya katakan bahwa puasa itu dapat dilakukan dengan baik oleh orang mukmin. Selaras dengan firman-Nya. Maka di dalam PPT ini saya sampaikan hubungan yang sangat erat antara beriman dengan takwa, bertakwa, beriman dengan berilmu, dan beriman dengan bersyukur. Kalau kita analisa juga dengan baik bahwa beriman itu artinya memiliki, mempunyai, memakai. Contoh, sebuah analogi sederhana ketika kita menyebutkan berbaju, berarti orang memakai baju. Berduit, berarti orang punya duit. Beristri, berarti orang punya istri. Bersuami, berarti orang punya suami. Kalau nggak punya suami, nggak punya istri, namanya jomblo. Berumah, berarti orang punya rumah. Berkendaraan, berarti orang menggunakan kendaraan. Nah, beriman itu amanu, berarti ada iman, menggunakan iman dan memakai iman. Sehingga ketika memakai iman seseorang, maka puasanya sangat akan terkendali. Puasanya sangat akan baik. Dia tidak akan tergoda dengan makanan-makanan yang ada di kiri kanannya, bahkan di depan mata sekalipun. Kenapa? Karena orang beriman itu adalah orang yang fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kalau kita amati juga tentang beriman tadi adalah memiliki, berarti beriman, iman di situ adalah nilai, iman di situ adalah kualitas, iman di situ adalah isi. Di sini ada split terkadang kita di dalam memahaminya tentang iman. Seperti di dalam menerjemahkan masdar, iman dari amana yu'minu iman. Amana yu'minu itu kata kerja, iman itu kata benda.
Maka ketika iman itu kata benda atau masdar, itu terjemahnya harus kata benda. Bukan beriman, tetapi keimanan. Iman itu translate-nya keimanan. Iman itu translate-nya kepercayaan. Atau iman itu diterjemahkan keimanan. Jadi keimanan, kepercayaan, atau keyakinan itu terjemah dari iman. Sehingga terkadang keimanan, keyakinan, kepercayaan itu menipis dan menebal. Kuat dan lemah. Itu keimanan namanya. Bukan iman. Sehingga pengertian iman, bahasa Arab yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu adalah keimanan, kepercayaan atau keyakinan, maka ini didefinisikan di dalam sebuah ta'rif, yaitu tasdikun bil qalbi. Iman adalah tasdikun bil qalbi. Keyakinan dalam hati, takrirun bil lisan, pernyataan dalam mulut, yaitu dengan ngomong asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sebuah pernyataan keimanan. Kemudian amalun bil arkan, dan mempraktekkan perilaku baik di dalam kehidupan. Itulah sebagai wujud daripada disebut keimanan, kepercayaan atau keyakinan. Contoh, orang yang menghadiri pengajian-pengajian, orang yang menghadiri tempat pembelajaran, orang yang menghadiri tempat-tempat baik, itu artinya apa? Keimanannya, keyakinannya, kepercayaannya menebal. Sekarang sore-sore yang mestinya adalah kelalang keliling mencari makanan minuman yang di otaknya adalah otak makanan dan minuman, tapi kita hadir di dalam acara kantin untuk meningkatkan keimanan, meningkatkan kepercayaan, dan untuk meningkatkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya yakin keimanan kita menebal. Itu dipastikan. Kepercayaan kita menebal. Keimanan kita, kepercayaan dan keyakinan kita menebal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang kebalikan dari itu berarti dia menipis. Di bulan Ramadan masih ada yang melakukan kejahatan. Dipastikan keimanannya menipis, kepercayaan menipis, keyakinan kepada Allah menipis. Di bulan Ramadan terutama melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Dipastikan keimanannya menipis, keyakinannya menipis, dan kepercayaan menipis kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keimanan tadi terkadang menipis dan menebal, ini tersinyalir di dalam sebuah riwayat, al-imanu yazidu wa yanqus. Keimanan, kepercayaan atau keyakinan terkadang menipis dan menebal, terkadang menguat dan melemah. Nah, ada yang satu terminologi yang barangkali jarang sekali disampaikan, bahwa iman masdar itu diterjemahkan ke dalam bahasa kita iman juga. Jadi adopsi iman bahasa Arab ke dalam bahasa kita iman juga. Nah, ketika iman dalam bahasa Arab amana yu'minu iman masdar itu diterjemahkan iman juga, maka pengertiannya bukan keimanan. Pengertiannya bukan keyakinan. Pengertiannya juga bukan kepercayaan. Sehingga tidak ada menipis dan tidak ada menebal. Karena pengertiannya bukan kepercayaan, bukan keyakinan, dan bukan keimanan. Tetapi iman di situ adalah nurun fil qalbi. Nah, ini. Jadi iman yang diterjemahkan kedua, model kedua adalah nurun fil qalbi. Yaitu nur yang ada di dalam dada manusia, di dalam hati manusia. Ini sudah disampaikan ya di dalam Al-Hujurat, bahwa ketika waqalatil a'rabu amanna, orang Arab datang ke Nabi, ya Rasul, saya sudah beriman, amanna. Qul lam tu'minu bal aslamna. Katakan kamu belum beriman, tapi kamu boleh mengatakan bal aslamna, saya baru beragama Islam. Tuh, ada orang ngaku beriman, disampaikan di dalam Al-Quran, jangan kamu katakan beriman, karena kamu belum beriman.
kamu baru berislam. Kenapa? Walamma yadkhulil iman fi qulubikum. Tuh. Karena belum masuk iman fi qulubikum, dalam hati kamu. Bisa terbayang? Belum masuk iman di dalam hati kamu. Berarti iman adanya di dalam hati. Nah, ini yang disebut term kedua, iman. Al-iman nurun fil qalbi. Nah, ketika iman itu sudah berbentuk isi nurun fil qalbi, maka iman itu tidak menipis dan tidak menebal. Tetapi ada atau tiada. Iman itu hilang dari hati orang atau ada di dalam hati orang. Di dalam mengomentari iman itu ada atau tiada, Syekh Nawawi Al-Bantani dalam bukunya Kasifatus Saja menyampaikan marotibul iman khamsatun, bahwa peringkat iman ada 5. Yang pertama imanu taqlidin, iman katanya. Yang kedua imanu ilmin, iman hasil tafakur, iman hasil baca, iman hasil diskusi, iman hasil menghafal dan sebagainya. Jadi satu iman taklid, yang kedua iman ilmu. Iman ilmu itu mengerti tentang Allah, percaya ke Allah dan sebagainya, hasil baca buku, ribuan buku hafal, ratusan buku hafal, bahkan Al-Quran hafal. Nah, luar biasa nih. Tetapi ketika iman itu baru sebatas iman ilmu, sudah pinter banget orang. Label akademiknya depan belakang. Kuliahnya sudah habis, tidak ada lagi. Nah, itu percaya ke Allah, yakin ke Allah, beriman ke Allah, itu baru iman ilmu. Dari dua sisi, iman taklid, iman katanya, artinya kata orang, kamu percaya ke Allah, percaya. Kata siapa? Kata Pak Ustadz, kata Pak Guru, kata Pak Kiai, dan sebagainya. Kepercayaan itu, kepercayaan kata orang, namanya iman taklid. Ketika ditanya, percaya ke Allah, percaya, yakin, kata siapa? Menurut ini, menurut ini, menurut ini, wah saya baca buku dalam ini, dan sebagainya, ratusan buku dibaca, dia timbul keyakinan ke Allah, kepercayaan. Nah, itu namanya iman ilmu, atau iman ilmin. Syekh Nawawi Al-Bantani membuat koridor di dalam dua iman tadi, iman taklid dan iman ilmu. Beliau bilang, wakilahuma fi maqamil mahjubin. Dua tipe orang yang iman taklid dan iman ilmu tadi, hatinya masih tertutup kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita dapat lihat kata-kata ini, orang yang imannya katanya, orang yang imannya baru iman ilmu, meskipun sudah pinter banget tuh orang, masih ada marah terkadang, betul? Masih ada sewot. Berilmu mah berilmu, berpengetahuan mah iya, tapi marah jalan terus, gitu. Emosi jalan terus. Berilmu. Tapi puasa mah puasa, tapi di otaknya banyak makanan. Ya, itu berilmu. Karena itulah masih tertutup begitu loh. Kalau di otaknya banyak makanan, itu ada binatang yang di otaknya makanan mulu. Binatang apa namanya? Udang. Nah, lihat di kepala udang. Dia makan, ditaruh di mana? Di otak. Dia ditaruh di otak. Makanya orang yang sifatnya konsumtif sedang puasa, otaknya makanan mulu, itu dipastikan otak udang. Nah. Otak udang apa artinya? Bebel, ya. Ada istilah di kita, ente mah otak udang, bebel gitu. Kenapa? Karena isinya konsumsi mulu, makanan mulu. Tidak ada tafakur, tidak ada merenung, tidak ada bagaimana prospek ke depan, tidak ada bagaimana membahagiakan orang lain. Pribadi mulu, ego mulu yang dikedepankan. Itu namanya otak udang. Isinya tokai mulu. Nauzubil. Ayo tingkatin, jangan sampai jadi otak udang, isinya makanan mulu. Puasa tingkatin keberiman. Oleh karena itu, Syekh Nawawi Al-Bantani nyebut
dua model tadi meskipun sudah pinter banget, fi maqamil mahjubin, belum ada imannya. Baru keimanan. Nah, yang ketiga baru iman iyan atau ainul yakin. Nah, syarat iman ainul yakin adalah orang yang beriman ke Allah, ada imannya di hati, hatinya bersih. Jadi syaratnya iman ainul yakin atau itu syaratnya adalah bersih hati. Jadi iman ain atau ainul yakin, di hatinya sudah ada nurun fil qalbi. Yang penting syaratnya iman ainul yakin ini adalah hatinya bersih, hatinya jernih, tidak ada fi qulubihim marad, tidak ada penyakit dalam hatinya. Penyakit dalam hati itu bukan penyakit liver. Penyakit apa? Penyakit gondok, penyakit sebal, penyakit gibah, penyakit fitnah, penyakit macam-macam, banyak omong. Nah, kasratul kalam tumitul qalba. Banyak omong itu mematikan hati. Pantas hatinya itu tidak ada iman. Oleh karena itu, iman ainul yakin akan tumbuh di dalam hati manusia ketika manusia itu hatinya bersih, hatinya jernih, terhindar daripada penyakit-penyakit hati yang disebut dalam Al-Quran fi qulubihim marad. Kalau itu tidak dibersihkan, maka fazadahumullahu marada, penyakit hatinya terus bertambah, hasudnya bertambah, iriknya bertambah, dengkinya bertambah, sebelnya bertambah, gobloknya juga bertambah. Tahu kan jelas? Jelas gitu. Nauzubil. Fazadahumullahu marado, diterusin mengerikan ayat. Walahum adzabun alim bima kanu yaksibun. Pada posisi itu orang sedang mendapat azab Allah yang sangat pedih. Nauzubillah, thumma naudzubillah. Itu yang ketiga, iman iyan atau ainul yakin. Hati bersih, hadiah dari Allah, ada nurun fil qalbi. Yang ketiga, yang keempatnya iman hak. Iman hak itu syaratnya bersih hati dan bersih tubuh. Badan kita secara biologis bersih, hatinya juga bersih, tidak ada penyakit, dan tubuh kita bersih, tidak ada makanan-makanan yang haram menurut agama masuk ke dalam tubuh manusia dari konsumsi makanan itu. Nanti dia akan dapat kualitas iman yang lebih baik daripada ainul yakin, yaitu disebut iman hak. Yang kelima adalah iman hakikat. Iman hakikat tentunya adalah iman para nabi, para rasul, dan para syuhada dan sholihin lainnya. Yaitu syaratnya adalah bersih tubuh secara biologis dari yang diharamkan agama. Sel-sel tubuhnya tidak ada unsur-unsur makanan haram, makanan syubhat, makanan makruh pun itu terhindar dari orang yang berlabel iman hakikat. Juga hatinya bersih, tidak ada iri, dengki, hasud, banyak omong dan lain sebagainya, sehingga bersihnya itu sampai akhir hayat. Nah, 3 poin iman iyan atau ainul yakin, iman hak dan iman hakikat, itu adalah energi kekuatan yang Allah berikan kepada orang yang bersih hati sebagai hadiah dari kebersihan hati. Nah, iman inilah yang digunakan oleh orang-orang saleh untuk membantu, membersihkan, menolong orang tuanya yang ada di alam kubur. Orang tuanya yang sudah meninggal. Sehingga orang saleh tadi doanya makbul, nembus ke alam kubur, nembus ke alam arwah. Kenapa? Karena iman ini yang menembuskannya, bukan ucapannya, bukan tindakannya. Nah, ini teman-teman mahasiswa yang berbahagia. Jadi makanya luar biasa korelasi ya ayyuhalladzina amanu dengan bertakwa. Maka ketika iman itu didapat, baik dari iman ainul yakin, iman hakul yakin atau iman hakikat, naik peringkat satu lagi yaitu ketakwa.
la'allakum tattaqun. Nah, jaminan orang bertakwa itu ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu dzul fadlil azim. Orang bertakwa luar biasa. Ketika seorang beriman tadi ada nurun fil qalbi, naik peringkat ke takwa, maka orang itu akan diberikan paham kepada Al-Qur'an. Yaj'al lakum furqanan. Diberi paham kepada Al-Qur'an sehingga dia dapat membedakan yang baik, yang buruk, yang hak dan yang batil. Luar biasa, dari puasa meningkat ke takwa. Nah, tidak hanya dia paham kepada Al-Qur'an, kalau kita mungkin paham kepada Al-Qur'an dari tafsir ya, dari tafsir-tafsir dan sebagainya. Tapi orang beriman naik ke takwa, paham Al-Qur'annya bukan kata orang. Ilham, futuh, karomah, maunah akan didapat oleh orang tadi. Karena dia ada imannya, nurun fil qalbi. Tadi ningkat ke takwa. Yaj'al lakum furqanan. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Kesalahan-kesalahannya dilebur. Yukaffir ankum sayyi'atikum. Sebagai resiko konsekuensi takwa. Semua kesalahannya dilebur. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dosanya diampuni. Luar biasa. Iman, naik ke takwa, paham Quran, kesalahannya dihapus, dosanya diampuni. Yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu dzul fadlil azim. Itulah karunia Allah yang sangat luar biasa untuk orang yang bertakwa. Maka korelasi iman dengan takwa sangat kuat. Korelasi iman dengan takwa sangat erat. Korelasi iman dengan takwa tidak dapat dipisahkan. Untuk poin korelasi iman berilmu, untuk poin korelasi iman bersyukur, insya Allah disampaikan dalam lain kesempatan. Mudah-mudahan di sore hari ini hubungan korelasi iman dengan takwa menjadi inspirasi kepada kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang berpuasa sebagaimana tuntutan agama, tuntutan Al-Quran, yaitu beriman dapat berpuasa. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Teman-teman semua di mana saja berada, senantiasa semangat, sehat, dan tentunya kita berharap ridho dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Atas kekurangannya mohon maaf. Yang disampaikan, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan yang sebesar-besarnya kepada guru kita Bapak Kiai Haji Ahmad Fatih Ghazali SPDN atas pencerahannya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita pahami, bisa kita ngerti, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita semua termasuk orang-orang yang terus berproses dalam pencarian kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik mahasiswa-mahasiswa yang berbahagia, karena pengajian kita sudah selesai, mari kita tutup pengajian kita pada sore hari ini dengan baca lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami cukup sekian. Allahul muwaffiq lakum thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mati, Bu.